Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Seorang warga negara asing asal India berinisial WR ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo karena tidak memiliki izin tinggal yang sah sejak 12 Februari 2023. WR diketahui datang ke Gorontalo untuk menemui sang istri yang telah dinikahinya secara siri di India. Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana yang bersangkutan seorang WNA asal India berinisial WR ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo karena tidak memiliki izin tinggal yang sah sejak 12 Februari 2023. WR masuk ke Indonesia untuk menemui istrinya yang merupakan warga Gorontalo. Kepala Imigrasi kelas 1 Gorontalo, Iwan Irawan, pada Jumat 29 Desember mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Indonesia untuk mendeportasi WR. Tindakan proju dan juga bisa kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian. Tindakan administrasi keimigrasiannya juga bisa kita laksanakan deportasi apabila sudah mempunyai atau sudah mendapatkan dokumen keimigrasiannya berupa paspor dari kedutaannya. Apabila Kedutaan India untuk Indonesia tidak memberikan tanggapan, WR akan segera dipindahkan ke rumah detensi Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, WR juga telah melakukan pelanggaran serupa hingga dideportasi ke negara asalnya. Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polres Bogor mengungkapkan capaian penanganan kasus narkoba sepanjang tahun 2023. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada Jumat 29 Desember mengatakan, tersangka narkoba pada 2023 sebanyak 279 orang yang meningkat dibanding 2022, yakni 214 orang tersangka. Polres Bogor mengungkapkan telah menangani 227 kasus narkoba tahun ini. Ratusan kilogram berbagai jenis narkoba disita yang meliputi sekitar 500.000 butir obat terlarang. Sementara pengguna narkoba tahun ini yang tertangkap di Bogor mencapai 279 orang. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada Jumat 29 Desember mengatakan, barang bukti narkoba yang diamankan adalah ganja sekitar 13.300 gram, sabu seberat 8.000 gram, hingga lebih dari 500.000 butir obat-obatan terlarang. Menurut Rio, kejahatan narkoba merupakan musuh bersama yang harus diberantas karena dapat merusak generasi muda. Kami tidak ingin anak-anak kita semua terkena imbas dari narkoba ini. Sudah kita lihat bahwa ini ada obat-obat tramadol yang menurut Undang-Undang Narkotika itu belum termasuk di dalamnya, namun itu masuk dalam Undang-Undang Kesehatan. Kita semua punya putra dan putri di rumah, mari kita menjaga jangan sampai keluarga kita terkena narkoba. Oleh sebab itu, menurut Rio, perlu kolaborasi secara bersama untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di Kabupaten Bogor. Saat ini pihaknya fokus pada pencegahan dengan memperkuat pengawasan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fadzar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Satgas Penanggulangan Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 700,6 kg sabu dalam periode 15 November hingga 28 Desember 2023. Jumlah tersebut menambah total barang bukti yang berhasil disita Satgas sejak awal dibentuk pada 21 September menjadi 1,89 ton kilogram sabu dan menyelamatkan 5,5 juta masyarakat Indonesia. Satuan Tugas Penanggulangan Narkoba Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri berhasil mengamankan 700,6 kg narkotika jenis sabu sejak 15 November sampai dengan 28 Desember 2023.
Dalam konferensi pers yang digelar di Bareskrim Polri Jakarta Jumat 29 Desember, Kepala Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P3GN Polri, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri mengatakan, hal tersebut menyelamatkan 2.766 jiwa. Dari kasus tersebut, Polri menangkap 4.037 tersangka, di mana 3.180 diantaranya dalam proses penyidikan. Sementara tersangka lainnya direhabilitasi. Asep juga mengajak peran serta masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba mulai dari tingkat keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap peredaran narkoba di sekitar kita. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari masyarakat dan seluruh instansi yang terkait, usaha memerangi peredaran narkoba di Indonesia akan sulit untuk dilakukan. Lebih lanjut, Asep mengatakan pengungkapan lebih dari 700 kg sabu itu menambah total barang bukti yang berhasil disita Satgas Penanggulangan Narkoba sejak awal dibentuk pada 21 September lalu menjadi 1,89 ton kilogram sabu dan menyelamatkan 5,5 juta jiwa. Dari Jakarta, Cahyasari, Emrisko Bima, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Maluku Utara mengungkapkan, penanganan kasus selama Januari hingga Desember 2023 tercatat 47 kejadian. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman kepada wartawan pada Jumat 29 Desember mengatakan, penanganan kasus tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi penurunan kasus tersebut tidak begitu signifikan. Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian atau Basarnas Ternate menyampaikan penanganan kasus yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2023. Dalam laporan yang disampaikan pada Jumat 29 Desember, jumlah kasus yang ditangani di tahun 2023 ini sebanyak 47 kejadian. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan kasus tahun 2022 lalu yang tercatat sebanyak 55 kejadian. Dari 47 kasus tersebut, kecelakaan kapal terjadi sebanyak 39 kasus dan sisanya atau 8 kasus adalah kejadian yang membahayakan manusia. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman menambahkan, dari kasus yang ditangani sepanjang 2023, jumlah manusia yang berhasil selamat tercatat sebanyak 352 orang. Sementara itu, yang meninggal dunia 16 orang dan yang dinyatakan hilang sebanyak 8 orang. Sekalipun jumlah kasus menurun, Basarnas Ternate tetap akan melakukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi di tahun 2024 mendatang. Sebelum-sebelumnya di tahun 2022 kejadian yang ditangani oleh Basarnas sebanyak 55 kejadian. Dari hasil itu terjadi penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Makanya kita tetap melaksanakan yang namanya koordinasi, kita tetap melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang keselamatan pada saat berlayar, pada saat bermain di daerah-daerah wisata. Jadi seperti itu. Selain kecelakaan kapal dan kondisi yang membahayakan manusia, Basarnas Ternate juga mengelompokkan 3 kejadian lain dalam laporan tahun 2023 ini, yaitu kecelakaan pesawat, kecelakaan penanganan khusus, dan bencana alam. Namun dari 3 kelompok kejadian tersebut tidak terdapat kasus yang melibatkan atau ditangani oleh kantor Basarnas Ternate. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Indeks kriminalitas di wilayah hukum Polres Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 9% pada tahun 2023 apabila dibandingkan tahun 2022. Sedangkan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota mengalami penurunan 17,5% di tahun 2023 apabila dibandingkan tahun 2022.
Di tahun 2024 sejumlah kasus menonjol menjadi perhatian seperti pencurian, pembunuhan, dan tindak kriminal jalanan. Hal ini yang tergambar dalam rilis akhir tahun pada Jumat 29 Desember. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Indeks kriminalitas di wilayah hukum Polres Probolinggo mengalami kenaikan 9% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2022 yang lalu terdapat 187 kasus, namun di tahun 2023 naik menjadi 205 kasus. Adapun kasus yang menonjol adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu sebanyak 87 kasus atau naik dari 69 kasus di tahun 2022. Pencurian kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan dari 61 kasus di 2022 menjadi 74 kasus di 2023. Saat rilis akhir tahun pada Jumat 29 Desember, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan di tahun 2024 mendatang, kasus-kasus yang menonjol tersebut tetap akan mendapatkan perhatian khusus. Yang menonjol di wilayah Kabupaten Probolinggo yang ditangani oleh Polres Probolinggo yang menonjol ini masih terkait dengan gangguan Kamtibmas, yaitu berupa street crime atau kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya yang sudah saya sampaikan. Sedangkan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, angka kriminalitas di tahun ini turun 17,5% bila dibandingkan tahun yang lalu. Di tahun 2022 jumlah kriminalitas sebanyak 474 kasus, namun di tahun 2023 ini tercatat 391 kasus. Adapun kasus yang menonjol yaitu pencurian serta kasus penganiayaan yang mencatatkan angka penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani dalam rilis akhir tahun pada Jumat 29 Desember mengatakan penurunan angka kriminalitas ini lantaran intensifnya program polisi RW yang bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kalau kita analisa evaluasi, berarti selama ini upaya-upaya kita di tahun 2023, upaya-upaya mengedepankan personil-personil kepolisian bersama stakeholder terkait langsung ke sasaran ke masyarakat dalam format Babin Kamtibmas bersama dari TNI Babinsa dan juga ditambah dengan polisi RW, ini cukup berhasil. Sejumlah tindak kriminalitas akan menjadi perhatian baik di Polres Probolinggo maupun Polres Probolinggo Kota. Kasus pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya akan ditangani dengan sejumlah langkah seperti peningkatan kemampuan personel serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Delapan warga negara asing diamankan petugas imigrasi Bogor. Dalam keterangan pers operasi Jagatara yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 29 Desember, operasi Jagatara ini berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Desember 2023. Kegiatan dilakukan dalam rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, serta menuju pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor pada Jumat 29 Desember memaparkan hasil operasi Jagatara yang berlangsung pada 27 dan 28 Desember 2023. Operasi ini dilakukan di dua lokasi dalam rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru serta menuju pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024. Di lokasi pertama, yaitu Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor, diamankan seorang warga negara asing asal India dengan pelanggaran keimigrasian berupa overstay atau melebihi batas ketentuan tinggal. Sedangkan di lokasi kedua, yaitu di Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor, petugas mengamankan 7 warga negara asing asal Nigeria yang juga melakukan overstay. Warga India yang diamankan dilaporkan sedang menunggu tiket kepulangan untuk dideportasi. Sedangkan dari 7 WNA asal Nigeria, 2 orang dideportasi, sedangkan 5 lainnya tidak memiliki berkas-berkas lengkap sehingga perlu konfirmasi dari Kedutaan Besar Nigeria di Indonesia. Dapatkan
7 orang warga negara berkebangsaan Afrika, yang 2 punya paspornya itu kebangsaan Nigeria, yang 5 sisanya mereka tidak punya dokumen apa-apa tapi mendeklar bahwa mereka warga negara Nigeria. Nah, untuk yang 2 orang ini kami akan segera mendeportasi setelah yang bersangkutan bisa membeli tiket untuk pulang. Menurut Ruhyat, hasil operasi ini telah dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk pemeriksaan lebih mendalam terhadap orang asing yang diamankan tersebut. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap kehadiran orang asing dan melapor jika menemukan orang asing yang mengganggu ketertiban umum atau melanggar peraturan yang berlaku. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fadzar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu selama masa kampanye pemilu 2024. Selain menghimbau warga agar mengantisipasi peredaran uang palsu dan praktik money politik, Polres juga menerjunkan tim sus unit cyber untuk mengawasi peredaran melalui media sosial, Facebook, dan Instagram. Unit Cyber Polres Temanggung, Jawa Tengah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu selama masa kampanye pemilu 2024. Unit tersebut mengawasi peredaran melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya. Dari kasus yang berhasil diungkap, Satreskrim Polres Temanggung mendapati pemesanan uang palsu melalui Facebook. Dari pengungkapan tersebut, ditangkap 2 orang warga Temanggung dan barang bukti uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 30 lembar. Pelaku mengaku uang palsu dibeli dengan harga 100.000 dari seorang pembuat di Jakarta. Terkait dengan tindak pidana, kami selalu melaksanakan patroli cyber karena kiranya sekarang masuk era digital, kejahatan sekarang sangat cepat dan sangat mudah, maka kita selalu untuk melakukan patroli cyber. Polres Temanggung mengajak masyarakat untuk ikut mengantisipasi maupun melaporkan peredaran uang palsu, termasuk melalui sejumlah modus di masa kampanye pemilu 2024. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima keluhan dari para pedagang di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat 29 Desember mengenai naiknya harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, khususnya komoditas cabai dan beras. Menurut Ganjar, penambahan pupuk bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjaga produksi padi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat 29 Desember 2023. Dalam kunjungannya, Ganjar berdiskusi dengan para pedagang mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun, khususnya beras. Menurutnya, penambahan subsidi pupuk bagi petani bisa menjadi solusi untuk menjaga produksi padi. Kalau subsidi bisa ditambah, cara penyampaiannya bisa lebih tepat, tertutup, distribusinya benar, maka insya Allah tidak akan kurang. Tapi kuotanya harus ditambah. Kalau tidak, maka produksi sekarang menurun. Kalau sekarang produksinya tidak terlalu bagus, maka apa yang terjadi? Orang berdebat terus, kita impor atau tidak. Tapi hari ini yang terjadi di pasar adalah sudah berbulan-bulan harga tidak turun. Artinya keresahan masyarakat muncul karena harga kebutuhan pokok khususnya beras terlalu tinggi buat mereka. Selain beras, sejumlah bahan pokok turut mengalami kenaikan, seperti cabai dari 70.000 per kilogram menjadi 78.000 per kilogram, hingga bawang putih dari 32.000 per kilogram menjadi 40.000 per kilogram. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tetap bayangan ini ngopi
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memodernkan Taman Cerdas di Kota Solo, Jawa Tengah untuk memberikan wadah edukasi dan permainan bagi anak-anak. Wajah baru ini merupakan upaya untuk memperbarui Taman Cerdas di Solo yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meresmikan Taman Cerdas Panularan, Kecamatan Laweyan, Solo, Jumat 29 Desember. Gibran memodernkan Taman Cerdas yang dulunya dibangun pada masa pemerintahan wali kota sebelumnya. Gibran mengapresiasi Taman Cerdas Panularan yang didesain ulang menggunakan konsep playground dan tanpa pendopo agar lebih mutakhir. Mengenai keberadaan Taman Cerdas yang lain, Gibran mengatakan konsepnya akan digodok kembali. Yang lain itu konsepnya kecil, harus mulai ini. Taman Cerdas itu konsepnya open space kayak gini. Sisi fun-nya ada, sisi edukasinya ada. Jadi kalau untuk anak-anak kecil lebih mengedepankan sisi fun-nya. Arsiteknya bisa menerjemahkan lah kemauan kita. Gibran menyebut program 17 prioritas fisik yang ada di Solo sudah selesai. Selanjutnya, dia akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik seperti Taman Cerdas. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Angka kriminalitas selama tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Malang Kota sebanyak 1.334 kasus. Dibandingkan tahun 2022, dari laporan yang masuk naik 383 kasus atau 40,3%. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Budi Herman, pada Jumat 29 Desember. Dari sebanyak 1.334 laporan kasus kriminalitas sepanjang tahun 2023, 1.086 kasus berhasil diungkap Polresta Malang Kota. Dibandingkan tahun lalu, pengungkapan kasus mengalami kenaikan sebesar 788 kasus. Disampaikan dalam rilis akhir tahun di Mapolresta setempat, Jumat 29 Desember, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, meningkatnya angka kriminalitas adalah karena tingginya aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Selama tahun 2022 dan 2023, tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga para pelaku tindak kriminalitas mulai beraksi dengan leluasa dan sebagian besar masyarakat cenderung abai terhadap faktor keamanan. 2024 tetap kita melakukan yang pertama kejahatan-kejahatan jalanan konvensional, baik itu curat, curas, curanmor, kejadian penipuan ya, dengan perekonomian yang sudah mulai meningkat. Ini pasti muncul pola-pola kejahatan baru, baik itu secara konvensional maupun itu melalui digital. Kita juga akan mempersiapkan dan akan lebih berpacu, akan lebih profesional. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada personel. Sejumlah tindak kriminalitas menjadi perhatian jajaran Polresta Malang Kota di tahun 2024. Di antaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian sepeda motor, dan pembunuhan. Tim juga akan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta meningkatkan kemampuan personel. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sebagai upaya meminimalisir dampak bencana, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah membentuk 36 desa tangguh bencana atau Destana pada tahun 2023. Melalui program Destana itu, BPBD Kalimantan Selatan membina dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana, mulai dari membentuk tim siaga bencana, menyusun peraturan dan untuk penanggulangan bencana, hingga membuat peta desa sebagai pengkategorian lokasi yang aman maupun rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini telah membentuk 36 desa tangguh bencana atau Destana yang tersebar di 13 kabupaten kota. Di setiap Destana yang dibentuk guna meminimalkan dampak bencana, petugas BPBD Kalsel melakukan pembinaan dan pelatihan kepada warga, mulai dari pembentukan tim siaga bencana, menyusun peraturan desa terkait penanggulangan bencana, hingga membuat peta desa untuk mengkategorikan lokasi yang aman maupun wilayah desa yang rawan bencana. Saat menyampaikan capaian kinerja BPBD Kalsel 2023 di Banjarbaru pada Jumat 29 Desember, Kepala BPBD Kalsel Raden Surya Fadliansyah menerangkan, program Desa Tangguh Bencana atau Destana mengajarkan warga untuk memiliki kemampuan dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan bencana. Ini memang Destana bencana ini memang disiapkan agar masyarakat itu memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Nah, tidak hanya menanggulangi pada saat terjadinya bencana, tapi sebelum pencegahannya mereka juga diberikan bekal bagaimana mencegah sehingga bencana itu dapat diminimalisasikan dampaknya. Berdasarkan data kajian risiko bencana Kalimantan Selatan, sebanyak 152 kecamatan di 13 kabupaten kota masuk dalam kategori banjir tinggi. 11 kabupaten kota berpotensi longsor dan 5 kabupaten berpotensi banjir rob. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Yogyakarta menjadi tujuan favorit pertama dalam liburan Natal dan Tahun Baru 2023. Hasil dari beberapa lembaga survei, Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai memiliki destinasi wisata terlengkap yang banyak pilihan sebagai tujuan wisata. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tujuan favorit menghabiskan liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Yogyakarta dinilai memiliki fasilitas yang lengkap sebagai sebuah destinasi wisata, mulai dari wisata alam, laut, sejarah, edukasi, hingga kuliner. Pada liburan akhir tahun 2023 ini, seperti hasil survei dari Good Stats, kota Yogyakarta menjadi tujuan favorit untuk wisatawan domestik. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, juga mengeluarkan rilis bahwa Malioboro menjadi destinasi terfavorit wisatawan domestik. Di sisi lain, data Indonesia.id menyebutkan, Yogyakarta menjadi peringkat utama destinasi wisata pilihan selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini, mengalahkan kota besar lain seperti Bandung, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Hal ini disampaikan oleh penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo pada Jumat 29 Desember saat membahas manajemen lalu lintas di libur pergantian tahun. Destinasi peringkat pertama pilihan wisatawan untuk liburan Natal dan Tahun. Dan pada saat libur Natal kemarin 24, 25, 26 kita bisa merasakan atmosfer kota Jakarta sudah sangat padat, betul ya. Di mana-mana lalu lintasnya melambat. Sementara itu, dalam acara yang sama, juga dibahas koordinasi Dinas Perhubungan dan Polresta Yogyakarta dalam mengurai kemacetan, penyediaan kantong-kantong parkir terutama di kawasan Malioboro. Rekayasa lalu lintas yang kita lakukan adalah semata-mata untuk membuat nyaman pengendara kendaraan bermotor
untuk sampai di tujuan dan tidak terjadi kepadatan lalu lintas di titik-titik tertentu. Untuk yang menuju ke arah titik 0 akan kita laksanakan Car Free Night. Ini semata-mata untuk memberikan kenyamanan masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian di seputaran Malioboro. Tidak mungkin secara fisik kami akan melihat di seluruh kota Yogyakarta ini. Tapi dengan adanya CCTV baik yang di ATCS maupun yang terpasang di beberapa titik. Kalau ATCS itu sudah ada 38 simpang. Kalau yang titik CCTV-nya kemarin yang terpasang di luar ATCS itu ada 32 titik. Sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, pada malam pergantian tahun direncanakan Malioboro akan bebas kendaraan mulai pukul 6 petang hingga usai pergantian tahun pukul 1 dini hari. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Disa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.